Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan presentasi terkait tugas mata kuliah perekonomian Indonesia terkait pendapat pada suatu artikel terkait kondisi ekonomi di Indonesia. Gambaran umum kondisi Indonesia sesuai dengan artikel yaitu pertumbuhan PDB masih solid, kemudian inflasi di periode Juni masih dalam sasaran BI walaupun terjadi penurunan, kemudian IKK di periode Juni masih di atas 100% yaitu 117. Depresiasi rupiah lumayan mendapat tekanan besar di sekitar 8,22%. Kemudian penjualan retail di periode Mei di minus 3,9. Kemudian ketenaga kerjaan terdapat 32.000 orang pekerja yang mendapat PHK. Kemudian kondisi IHSG di minus 28%, namun pasar masih tertekan walaupun Juli pernah ada pemulihan. Kemudian Pertamax di harga 16.250 per liter dan ini masih cukup tinggi sebagai biaya energi bahan bakar. Pertumbuhan ekonomi secara perbandingan kuartal 1 tahun ini dan tahun lalu masih mengalami kenaikan. Dipengaruhi beberapa faktor seperti konsumsi rumah tangga, pemerintah, kemudian akomodasi dan makan minum yang tumbuh, mobilitas masyarakat yang meningkat di beberapa hari raya, kemudian tekanan ekonomi, inflasi rupiah dan energi atau bahan bakar, di mana inflasi masih dalam sasaran Bank Indonesia periode Mei di 3,08, Juni 3,34. Sedangkan sasaran BI itu di 2,5% plus minus 1%. Rupiah mengalami tekanan di awal 2026 di sekitar 16.670, namun di 31 Juli di 18.040, kurang lebih 4,22% depresiasi. Kemudian di energi atau bahan bakar di Pertamax di 16.250, kemudian ada kenaikan di 3.500 dibanding periode akhir tahun sebelumnya. Nah, ini harga ini termasuk masih tinggi. Kemudian daya beli masyarakat ini terdapat sinyal pelemahan konsumsi di masyarakat Indonesia, di mana IKK di periode Januari ke Juni mengalami penurunan dari 127 ke 117,8. Kemudian penjualan retail di periode Juni mengalami pelemahan, di mana terjadi perubahan dari pertumbuhan positif di awal tahun menjadi kontraksi, menjadi merah sampai dengan Juni. Kemudian terdapat perubahan pola pendapatan untuk konsumsi, di mana porsi pendapatan untuk konsumsi di awal 2026 di sekitar 72,3 menjadi 73%. Kemudian porsi pendapatan untuk tabungan di 17,5 menjadi 17% saja. Pasar dan ketenaga kerjaan terjadi pemulihan pasar namun belum menghapus risiko, di mana IHSG pada akhir 2025 di angka 8.646, namun di 30 Juli 2026 hanya di 6.222. Kemudian tenaga kerjaan terdapat PHK di beberapa subsektor walaupun menurun dibanding tahun sebelumnya, di mana PHK tahun 2025 Januari sampai dengan Juni itu di 42.000, sedangkan di tahun 2026 di bulan yang sama di 32.000. Dari semua indikator sebelumnya, menurut saya kondisi ekonomi di Indonesia pada 7 bulan pertama di tahun 2026 itu masih dikatakan cukup kuat, namun terdapat beberapa tantangan atau hal yang perlu diperhatikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan, bahkan meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87%. Namun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi justru mengalami kontraksi sebesar 0,77%. Jadi menurut saya angka pertumbuhan yang tinggi tetap perlu dilihat secara lebih dalam atau lebih kritis. Di sisi lain terdapat tanda bahwa daya beli masyarakat mulai menghadapi tekanan. Indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Juni turun menjadi 117,8 meskipun masih berada pada zona optimis. Penjualan eceran juga masih mengalami penurunan secara bulanan. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat masih optimis tetapi mulai lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi. Tekanan juga terlihat dari sisi stabilitas ekonomi. Inflasi periode Juni mencapai 3,34% dan Bank Indonesia mempertahankan BI rate pada level 5,75%. Selain itu, berdasarkan data dalam berita atau artikel, rupiah masih mengalami tekanan sepanjang tahun 2026. Kemudian dari sisi ketenagakerjaan terdapat 32.000 pekerja yang terkena PHK pada semester pertama 2026. Bahkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbesar, yaitu di 6.727 pekerja. Jadi ekonomi Indonesia masih tumbuh solid, tetapi pemerintah tetap perlu menjaga kualitas pertumbuhan tersebut agar tidak hanya terlihat dari angka PDB-nya saja, tetapi juga tercermin dalam daya beli masyarakat, stabilitas harga, nilai tukar, dan penciptaan lapangan kerja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.